Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Adabud Daris wal Mudarris karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah yang wafat tahun 1332 Hijriah. Kata beliau rahimahullah dalam adab murid berikutnya, wa yanbaghi idza sami'a al-ustadza yaqulu mas'alatan aw yahki hikayatan wa huwa yahfazuha an yusghiya laha isgha'a man la yahfazuha. Kata beliau, selayaknya bagi seorang murid jika dia mendengar ustadznya, pengajarnya mengucapkan suatu permasalahan, menyampaikan suatu hukum atau membawakan suatu kutipan, ya, sementara si guru menghafalnya, ya, maka hendaknya si murid murid yang la yahfadhuha, murid yang belum menghafalnya, yusghilaha isgha'an, ya, memasang telinganya baik-baik, mendengarkan dengan seksama, menulis, menghafal. Karena di antara manfaat memiliki guru adalah meringkas waktu menuntut ilmu. Ya. Guru kita itu sudah membaca beberapa referensi, dia yang menyimpulkan, dia yang ini, kemudian dia sampaikan kepada murid, tinggal sudah selesai. Sehingga murid tidak perlu lagi membaca referensi tersebut, ya, kecuali kalau dia dalam tahap ingin mengoreksi, ingin mengkritik hal yang tersebut, ya. Kalau dia sudah sampai dalam level yang dia sudah setara dengan gurunya, sudah bisa untuk membaca sendiri, ya, dia bisa membaca ulang. Apakah kalau di situ dia tidak setuju, ya dia bisa membaca ulang. Tapi setidaknya untuk tahap awal dia tidak perlu melakukan itu semua. Dia tidak perlu membaca referensi-referensi itu, melainkan gurunya sudah menyampaikan kesimpulannya. Jelas sampai sini? Menyampaikan kesimpulannya. Nah, jelas ya? Misalnya si guru menyampaikan bahwa masalah ini, ya, hukumnya adalah ini misalnya. Kalau dia mau membuka buku-buku, dia dapati, oh ternyata para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dia mau ngapain? Dia mau baca sendiri, kumpulkan pendapat sendiri, baru dia lihat-lihat sendiri yang mana yang paling bagus. Ya kan, membuang banyak waktu yang dibutuhkan. Gurunya sudah meringkas, ini masalah ini, hasilnya ini nih. Ya. Nah, kalau gurunya menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan sesuatu dan itu penting, maka dia dengarkan baik-baik. Terutama kalau guru itu menghafalnya. Kalau guru menghafal sesuatu, menunjukkan itu penting, ya, menunjukkan itu penting, maka didengarkan dengan baik, ditulis dan dihafalkan. Karena menghafal itu tidak perlu disuruh. Nah, penuntut ilmu kan kerjanya menghafal, menulis, mencatat. Itu semua pekerjaan yang tidak perlu disuruh. Kayak orang pergi sekolah kan, pergi sekolah, ya. Kalau dia cuma duduk, datang, dengar, tidak mencatat, tidak menghafal, tidak ngapa-ngapain, ya bukan murid namanya. Ya, penuntut ilmu tugasnya seperti itu, tanpa disuruh dia lakukan. Wa yanbaghi an yakuna harisan 'ala ta'allum muwadhiban lahu fi jami'i awqatihi lailan wa nahara hadara wa safara. Selayaknya seorang murid haris, semangat dalam menuntut ilmu, muwadhiban lahu, terus menerus berada di atasnya, yang menjadikan menuntut ilmu itu sebagai kebiasaannya pada semua waktunya, malam, siang, mukim maupun safar. Jangan dia lepaskan, jangan biarkan ada waktu, ada aktivitas di mana dia lepas dari ilmu. Nah, inilah enaknya kalau dia punya hafalan. Kalau dia punya hafalan dalam keadaan-keadaan di mana dia tidak bisa untuk memegang buku, dia meroja hafalannya. Perjalanan pulang balik masjid bisa dipakai meroja. Sudah mau tidur belum bisa tidur, dipakai meroja. Ya. Nah, nunggu makanan datang meroja. Kalau dia punya hafalan. Kalau dia tidak punya hafalan, ya tergantung dengan buku. Dia siapkan buku-buku saku yang bisa dibawa kemana-mana. Dia ngapain? Hadar, mukim, safar, ya, mau tidur siang malam dalam waktu-waktu senggang dia membaca. Nah,
wala yudhu min awqatihi syai'an fi ghairil ilm illa biqadri ma la budda lahu min aklin ma la budda lahu minhu min aklin wa naumin wa raha. Jangan dia membiarkan waktunya pergi terbuang pada selain ilmu, kecuali yang dibutuhkan untuk hal-hal yang harus dia kerjakan sebagai manusia, seperti makan, tidur, istirahat. Karena itulah seorang penuntut ilmu ketika dia istirahat, manfaatkan istirahat dengan betul. Ketika makan, manfaatkan makan dengan betul. Ketika tidur, manfaatkan tidur dengan betul, dengan sebaik-baiknya, supaya ketika selesai dari aktivitas itu dia bisa fokus kepada menuntut ilmu, nggak ngantuk ketika belajar. Kenapa? Karena dia maksimalkan tidurnya. Tidak kelaparan. Kenapa? Karena di waktu makan dia makan. Jangan waktu makan dia kerja yang lain, pas mau belajar baru makan. Tidak disiplin. Sudah sampai sini? Waktu istirahat dia baru membaca buku, waktu belajar baru mau istirahat. Ini kan tidak disiplin. Maka manfaatkan setiap waktu yang diberikan sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah, wa ma ajmal qaul Syafi'i rahimahullah. Betapa indahnya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berkata, haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fil istiktsari minal ilm. Haqqun, wajib, hak ya. Kata hak dalam istilah syariat bermakna wajib. Haqqun ala talabatil ilm, wajib bagi setiap penuntut ilmu, bulughu ghayatu juhdihim atau bulughu ghayati juhdihim, untuk mencapai usaha mereka yang paling maksimal, yakni maksimal dalam memanfaatkan semua potensinya, fil istiktsari minal ilm, untuk memperbanyak ilmu, menambah ilmu, gunakan semuanya fasilitasnya. Ya. Apa-apa yang dibutuhkan untuk ilmu, buku, sediakan buku tulis, siapkan buku tulis. Pulpen, siapkan pulpen. Ya. Punya duit lebih, siapkan syarah untuk buku yang sedang dipelajari. Setidaknya 1-2 syarah untuk setiap pelajaran yang dipelajari. Dia bisa lebih lagi perekam handphone, yang dia bisa mencari pembahasan, ya. Lebih ini lagi dia sih. Kalau dia punya kemampuan lagi, laptop, dia kemampuan lagi internet dengan semua. Sekarang di zaman sekarang tidak ada orang yang tidak belajar kecuali memang malas. Ya. Sekarang itu jarak sudah tidak menentukan. Kalau zaman dulu orang belajar sama ulama harus di luar negeri, sekarang nggak perlu. Dia dalam rumahnya. Dalam sini, dalam rumahnya sudah bisa menyimak kajian para ulama. Dia tidak akan ketinggalan dengan orang yang hadir di sana. Ya, dia jelas ketinggalan fadilah majelis ilm, ketinggalan fadilah rihla, keutamaan pahalanya jelas. Tapi kalau masalah materi yang disampaikan, dia tidak akan ketinggalan dengan siapa yang duduk di Masjidil Haram. Bahkan kajian-kajian di kelas-kelas di Yaman sekarang sudah ada rekamannya, bahkan ada yang live sebagainya. Dia bisa saksikan tanpa perlu ke sana. Tinggal dianya mau atau tidak, ada waktu atau tidak, dia bisa memanage waktunya atau tidak. Cuman sekali lagi, itu semua sampingan. Sebagian juga orang lebih fokus kepada yang di luar dibandingkan materi dalam pondok. Nah, ngapain pergi pondok kalau cuma sibuk di pelajaran yang di luar? Kan begitu. Itu semua sampingan saja. Dibutuhkan. Maka maksimalkan. Dia punya kelebihan darah, manfaatkan. Dia punya kelebihan fisik, manfaatkan. Dia bisa tahan tidak tidur, manfaatkan. Bulugh ghayati juhdihim, puncak juhud, puncak usaha, maksimalkan semua potensi yang Allah berikan. Fisik, hafalan, kekuatan, harta, waktu. 6. Wajib bagi setiap thalabatul ilm untuk memaksimalkan semua potensi yang Allah berikan untuk menambah ilmu. Jangan berlalu satu hari tanpa ada tambahan ilmu. Kemudian kewajiban yang kedua, was-sabru ala kulli aridin duna talabihi. Bersabar menghadapi semua rintangan dalam menuntut ilmu. Rintangan pasti ada karena menuntut ilmu ini ibadah teragung. Ya, ibadah teragung. Maka setan jelas punya banyak jalan untuk menghalangi seorang menuntut ilmu, banyak sekali. Banyak cara. Dari dalam dirinya sendiri dibikin malas. Ya. 6. Tidak mengamalkan ilmunya, dibikin malas untuk merojah. Dari faktor kawan-kawannya, ada teman-teman yang baik, teman-teman yang buruk, tidak mendukung.
lingkungannya untuk menuntut ilmu, dari faktor keluarganya, faktor lingkungannya, dan seterusnya. Ada saja ujian, maka dia harus bersabar. Karena kalau seorang menuntut ilmu dalam keadaan sidq, jujur, semua halangan itu tidak akan menghentikan dia. Kapan dia berhenti dari menuntut ilmu hanya karena ada halangan, berarti dari awal memang dia tidak sidq, tidak jujur. Kewajiban yang ketiga, wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wa istinbata. Ikhlas, mengikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala dalam meraih ilmu, baik dari nas maupun secara istinbat. Baik dengan menghafal dalil, menghafal ilmu, ataukah dengan mengambil istinbat dari ilmu, dari Quran dan Sunnah. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka butuh ikhlas ketika menghafal hadis, menghafal Quran, dan juga butuh ikhlas ketika mengambil tafsir Al-Quran, mengambil syarah hadis. Nassan wa istinbatan. War-raghbatu, kewajiban yang terakhir disebutkan di sini oleh Syafi'i rahimahullah, war-raghbatu ila Allah ta'ala fil auni alaihi. Dan raghbah, berharap kepada Allah Ta'ala agar membantunya. Karena seorang tidak bisa sendiri, tidak mustahil. Ya. Kalau dia menghafal mengandalkan otaknya toh, dia akan berhenti pada satu titik, jenuh, mentok. Ya. Jadi jangan seorang berpikir itu saya menuntut ilmu ini kemampuan saya pribadi, uang saya, fisik saya manfaatkan baik-baik ini, semua tergantung saya. Kalau saya begini saya, ya, ini bukan orang yang bertauhid. Ya, dalam menuntut ilmu seorang harus bertawakal kepada Allah, yakin bahwa semua yang dia bisa lakukan sekarang itu bantuan dari Allah. Maka jangan dia berhenti minta bantuan kepada Allah. Jangan dia merasa cukup dengan apa yang sudah ada sekarang pada dirinya. Karena itulah diantara wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, dan ini wasiat yang diwariskan turun-temurun sampai di zaman sekarang. Sabda Nabi SAW, ya Mu'adz, inni uhibbuk, fala tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, inni uhibbuk, maka saya berwasiat kepadamu, jangan kamu tinggalkan setiap selesai salat kamu berdoa dengan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini zikir tidak bisa ditinggalkan setelah salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena semuanya butuh bantuan Allah mutlak. Tidak ada satupun waktu, sekejap mata seorang itu bisa lepas dari bantuan Allah. Kapan Allah melepaskan dia, maka dia akan binasa. Wa yaqul, ucapan Imam Syafi'i berikutnya, yuqal. Sekarang beliau akan berbicara mengenai waktu-waktu yang bagus dalam menuntut ilmu. Yuqal, sebagian ulama mengatakan, ajwadu awqatil hifdzi al-ashar thumma al-ghada. Waktu yang paling bagus menghafal adalah waktu sahur, kemudian al-ghada. Ghada itu sebelum zuhur. Waktu sahur itu akhir malam. Yang mana dimulai dari pertengahan malam, pertengahan malam ke atas sampai subuh, itu ashar, sahur, sampai kemudian pagi sampai zuhur. Karena al-ghada itu pagi sampai zuhur, al-ghada. Ini waktu terbaik menghafal. Maka jangan menghafal setelah zuhur, kurang bagus menghafal setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya. Itu bukan tempatnya menghafal. Ya, perhatikan, ini tajrubah dari para ulama ya, pengalaman para ulama. Artinya kalau ada sebagian yang merasa kayak kenapa saya cocok maghrib, sering masuk. Kalau tengah malam atau subuh justru susah, masih ngantuk, ya sudah, pindahkan waktunya. Ini bukan keharusan, ini tajrubah. Banyak ulama yang menyebutkan seperti ini dalam buku-buku mereka, menunjukkan ini pengalaman. Jelas ya? Ini kalau ada yang punya pengalaman lain silakan, tidak ada masalah. Ini bukan keharusan. Tapi para ulama mengatakan waktu yang paling bagus menghafal waktu sahur, kemudian waktu ghada, dari tengah malam sampai subuh. Kemudian di waktu yang kedua yang terbaik adalah waktu ghada, yakni habis subuh sampai terbit sampai waktu zuhur. 6. Karena itulah kata beliau, wa hifdzul laili anfa min hifdzin nahar. Menghafal di malam hari lebih bermanfaat dibandingkan menghafal di
siang hari. Kalau dia disiapkan 2 waktu menghafal, malam sama siang, maka jadikan hafalan di malam hari. Karena menghafal di malam hari lebih bermanfaat, lebih cepat masuk, lebih cepat dihafal, ya, lebih tertanam kuat dibandingkan kalau dia menghafal di siang hari. Kenapa? Li faraghil bal, karena kalau sudah malam, terutama sudah lewat tengah malam yang disebutkan tadi, itu hati sudah kosong, nggak ada pikiran lagi yang dipikirkan. Wa hudu'ul harakah, dan gerakan sudah berkurang. Kita sudah tidak banyak bergerak, bisa fokus, pikiran sudah kosong, sudah bisa fokus. Beda kalau siang, banyak kerjaan, banyak gerakan, banyak kegiatan di luar, mengganggu suara dan seterusnya, suara-suara dari luar. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quran apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Bahwa di malam hari, di tengah malam itu, nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila, lebih kuat, lebih bagus, ya, dalam membaca, menghafal Quran dan seterusnya dari ilmu-ilmu. Malam lebih bagus. Wa waqtul ju'i anfa'u min waqti syaba'. Waktu lapar lebih bermanfaat menghafal ketika dalam keadaan kenyang. Lagi lapar-lapar tunggu makanan, gunakan waktu fokus untuk menghafal dibandingkan setelah kenyang. Ya, tapi ada juga yang tidak bisa menghafal kalau lapar. Ya, jadi tergantung, lihat kondisi. Setiap orang bisa tajrubah, melihat kondisi dirinya, lihat saya bagusnya di mana. Tapi ini pemaparan para ulama, pengalaman mereka. Berikutnya, ini masalah waktu ya. Yang mana lebih bagus menghafalnya, ini waktunya. Sekarang masalah tempat. Wa ajwadu amakinil hifdzi al-ghuraf wa kullu mawdhi'in ba'uda 'anil mulhiyat. Adapun masalah tempat yang paling bagus menghafal adalah dalam ruangan tertutup. Dan kullu mawdhi', semua tempat yang ba'uda, jauh dari mulhiyat, hal yang melalaikan. Karena itulah menghafal dalam ruangan lebih bagus dibandingkan menghafal di luar ruangan. Menghafal dalam kamar lebih bagus dibandingkan di luar. Menghafal dalam ruangan lebih bagus dibandingkan menghafal. Makanya itu para ulama mengatakan jangan menghafal di padang pasir, ya, di padang rumput, di pinggir laut. Ya, itu bukan tempat menghafal. Karena pandangan tidak ada batasnya sehingga bisa membuat kehilangan fokus. Beda kalau mentok ke dinding, ya, apa mau dilihat? Ya kan, di pojokan menghadap ke dinding. Jangan di pojokan nyender di dinding, enggak, menghadap ke dinding. Jadi batasi pandangan. Batasi pandangan. Lihat sampai sini. Karena kapan di tempat-tempat yang terbuka, yang ada angin sepoi-sepoi terbuka itu ya orang enggak fokus. Pandangannya tidak terbatas. Ya, lihat laut sampai jauh, dia awalnya di menghafal, dia lihat laut, kosong pandangannya. Kenapa tidak ada batasnya? Lihat ke langit menghafal, tidak ada batasnya, kosong jadinya nanti. Maka batasi pandangan, intinya batasi pandangan. Karena itulah tempat yang terbaik adalah dalam ruangan. Kenapa? Pandangan terbatas dan jauh dari mulhiyat. Semua tempat yang jauh dari mulhiyat. Kalau mau menghafal, HP dimatikan. Jangan apapun yang terjadi, ya. Kalau mau dimatikan, mode pesawat simpan. Harus belajar menggunakan HP. Jangan setiap ada waktu kosong digunakan. Ya, digunakan untuk membantu, jangan digunakan untuk melalaikan. Jauh dari mulhiyat, hal-hal yang melalaikan. Wala yuhmadul hifdzu bihadratin nabati wal khadrati wal anhari wa qawari'i turuq li'annaha tamna'u ghaliban khuluwal qalb. Tidak disukai, tidak dianjurkan menghafal di hadapan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, wal khadra, sesuatu yang berwarna biru, pohon-pohon gitu ya, rumput, sungai, atau di tengah jalan, qawari'ut turuq, di tengah jalan. Di jalanan maksudnya. Karena itu biasanya mencegah hati itu kosong, mencegah hati itu fokus. Jalan jelas banyak orang lewat lalu lalang, mengganggu konsentrasi. Ya.
Wa idza jafahu al-ustadu raja'a ilaihi bil i'tidar wa adhara nadamahu wa khata'ahu fadzalika anfa'u lahu dinan wa dunya wa abqa li qalbihi. Kalau ustadznya berbuat kasar kepada dirinya, tidak sopan kepada dirinya dalam artian ya dalam batas kemanusiaan biasalah. Ustadznya punya sifat kurang bagus, ya misalnya dia dimarahi di tengah majelis, dipermalukan di teman-temannya, ya, atau ditegur dengan keras dengan bahasa yang mungkin bahasanya ustadznya tidak bagus sampai menyakiti hatinya, maka roja ilaihi bil i'tidar. Ya, dia hendaknya datang kepada gurunya i'tidar. Yani kalau dia salah tapi ustadznya berlebihan, ya dia merasa berlebihan, ustadz menegur saya ini, saya tahu saya salah tapi tidak begini caranya. Kadang orang seperti itu, tidak begini cara yang dibenarkan, ya, dengan 1001 alasan, ya. Maka hatta walaupun cara gurumu salah menegur kamu datang i'tidar, sampaikan uzur kamu. Yani saya melakukan ini karena ini, ya, bukan dalam rangka untuk menentang, tapi ya siapa tahu ustadznya bisa marahnya bisa reda kalau dia tahu ada uzurnya orang ini melakukannya, ya. Wa adhara nadabahu wa khata'ahu, dia menampakkan kepada gurunya penyesalan dia telah melakukan hal itu dan mengakui bahwa dia salah, ya. Karena apa? Karena sikap berlebihan dari guru, walaupun itu berlebihan sikapnya gurumu, tidak datang kecuali karena kesalahan kamu. Maka pada dasarnya kamu yang lebih layak minta maaf sebelum dia. Karena kalau dia seperti itu lebih bermanfaat baginya, lebih bermanfaat bagi agamanya, bagi dunianya. Iya. Karena kalau masalah sepele itu menyebabkan dia berhenti menuntut ilmu dari gurunya, ini dia yang rugi, bukan gurunya yang rugi. Ya. Dia gurunya, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau ada ucapannya yang kurang bagus, dia harus tahammul, si murid harus tahammul, bersabar. Karena manfaat ilmu yang didapatkan dari guru tidak ada apa-apanya dengan hal buruk yang dilakukan guru kepada dirinya berupa ucapan misalnya agak keras dan semacamnya. Yang di sinilah berlaku apa? Bertemunya maslahat dengan mafsadat. Dia timbang, saya dibilangnya begini atau saya sakit hati saya sama ucapan guru, mafsadat. Kalau saya tinggalkan banyak ilmu yang hilang dari saya, ini mafsadat. Dia timbang yang mana yang mafsadatnya lebih ringan, yang mana yang lebih berat, kemudian diambil yang mafsadat lebih ringan. Ya, jadi sampai sini. Mafsadat lebih ringan adalah ya kamu korban dalam tanda kutip, relakan dirimu tahammul. Karena kalau kamu ngotot di situ kamu akan kehilangan maslahat lebih besar berupa ilmu yang banyak. Dan sampai sini, seorang harus tahammul kepada guru. Lihat Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, subhanallah, sabarnya luar biasa. Ya kan? Sabar luar biasa. Dikasih syarat begini, iya saya kan, ya. Walaupun di tengah jalan ada kesalahan-kesalahan yang Nabi Musa lakukan, beliau minta kasih uzur. Jangan salahkan saya lupa, saya enggak ini, sudah terbiasa. Saya lihat kemungkaran, saya ingkari. Nabi Khidir kasih uzur, oke. Lain kali jangan seperti itu lagi. Tetap bersabar Nabi Musa alaihissalam. Ya. Di hadapan orang yang derajatnya di bawahnya dia, Nabi Khidir jelas di bawahnya Nabi Musa secara derajat, tapi Nabi Musa lagi butuh ilmu. Ya. Beliau relakan ikut, tidak boleh ngomong-ngomong, nggak boleh protes. Itu jelas merongrong ini Nabi Musa. Oh ini kemungkaran ini saya lihat. Tapi saya sudah janji tidak akan mengingkari di awal. Akhirnya ya namanya girohnya beliau besar, kecemburuan beliau terhadap agama besar, akhirnya melanggar juga 3 larangan kan begitu. Akhirnya diputus ilmunya. Kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati Musa. Seandainya beliau mau bersabar lebih lama lagi, kita akan dapatkan ilmu yang banyak. Lihat, ilmu Nabi Musa yang didapatkan dari Khidir alaihissalam terputus karena ketidaksabaran Nabi Musa alaihissalam. Maka seorang murid itu harus tahammul, tahan banting. Ya. Apalagi kalau dia tahu gurunya pada dasarnya tidak kayak gitu. Ya, cuman karena satu dan lain hal dia berlebihan emosinya atau berlebihan kata-katanya, asalnya tidak kayak gitu pada momen-momen tertentu. Nah ini seharusnya dia lebih bersabar lagi, karena setiap murid akan diuji dengan keburukan guru. Itu mesti mutlak itu. Tidak ada guru yang sempurna.
cepat atau lambat dia akan mendapatkan hal yang buruk, merasakan hal yang buruk dari gurunya, dan disitulah ujiannya. Dia berhenti atau tahammul, menahan beban, menahan semua itu demi ilmu yang dia raih, yang ingin dia dapatkan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Cukup dulu, insyaallah taala masuk dalam pembahasan lain berikutnya dengan adab-adab yang lain. Taib, satu lagi, satu kalimat tanggung. Wa qad qalu man lam yasbir ala dhull ta'allumi baqiya dahrahu fi umayatil jahal. Para ulama mengatakan siapa yang tidak bersabar dalam menanggung kehinaan dalam menuntut ilmu, ya, nah, maka sepanjang umurnya dia akan berada dalam kegelapan kebodohan. Jadi akan ada zul, akan ada kehinaan, kerendahan di hadapan guru. Mungkin kamu akan mendapatkan hal yang tidak mengenakan, ya, kayak diremehkan oleh guru, atau dipermalukan oleh guru, atau diini oleh guru. Itu zul dalam ta'allum. Kalau kamu tidak bersabar itu, kamu akan menghabiskan umurmu dalam kebodohan. Ya, dalam apa? Dalam kebodohan. Maka bersabar guna meraih maslahat yang lebih besar berupa ilmu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.